Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan yaitu mengenai pasar luar negeri dan strategi pemasaran global. Saya sendiri Maulana Jusentono dan teman saya Rahmalia Ulfa Sajid, Zainal Hadi Prabowo, serta Wistia Abduliani. Next slide. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu berstandar farmasi karena telah menerima dua sertifikat yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan pembuatan obat yang baik. Secara pasti PT Sido Muncul ini bertekad untuk mengembangkan usahanya di bidang jamu yang benar dan baik. Tekad ini membuat perusahaan menjadi lebih berkonsentrasi dan inovatif. Di samping itu, diikuti dengan pemilihan serta penggunaan baku yang benar, baik mengenai jenis, jumlah, maupun kualitas akan menghasilkan jamu yang baik. Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari kebijakan strategi dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Dalam hal ini, keunggulan PT Sido Muncul Tbk dalam bersaing sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup survive. Next slide. Nah, ini latar belakangnya jamu. Pada era informasi dan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah mengkaji dan menyerap setiap perkembangan yang terjadi. Obat tradisional seperti jamu merupakan salah satu peninggalan para leluhur yang masih sangat diperlukan dan diminati banyak orang di era modern sekarang. Ada banyak keuntungan dari penggunaan obat tradisional dibandingkan dengan obat-obat kimia. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia, belakangan populer dengan sebutan herbal dan jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti akar-akaran, daun-daunan, dan kulit batang, buah. Jamu biasanya terasa pahit sehingga perlu ditambah madu sebagai pemanis agar rasanya lebih ditoleransi peminumnya. Jamu dibuat dari bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti akar-akaran, daun-daunan, dan kulit batang buah. Jamu biasanya terasa pahit sehingga perlu ditambah madu sebagai pemanis agar rasanya lebih dapat ditoleransi peminumnya. Jamu tradisional merupakan obat yang diracik secara tradisional dan sangat berguna untuk kesehatan. Saat ini, jamu tradisional mungkin kehadirannya sudah digantikan dengan obat-obatan modern. Tapi, sebenarnya jamu tradisional tidak kalah khasiatnya dengan obat-obatan zaman sekarang. Bahkan lebih saat ini banyak pabrik yang memproduksi jamu tradisional dalam bentuk kemasan sehingga sangat mudah untuk digunakan. Produsen produk herbal terbesar di Indonesia dengan portofolio produk terkemuka dan keuangan yang kuat, PT Sido Muncul menjadi market leader perusahaan dengan produksi obat-obatan herbal. Yang pertama yaitu kehadiran mapan. PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang mewarisi lebih dari 70 tahun. Yang kedua, pendapatan produk yang melayani konsumen Indonesia di semua demografi, jenis kelamin, usia, dan kelompok maupun golongan. Selanjutnya, 122 titik di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 4.000 karyawan. Yang kedua, memiliki sistem keuangan yang menarik. Kapitalisasi pasar sebesar 1,6 US dollar. Terdaftar sejak 2013, penjualan 2020 sebesar 236,5 juta US dollar. NPAT 2020 sebesar 66,2 juta US dollar. Penjualan pada 2017 lebih 9%, NPAT lebih plus 21%. Memiliki margin OP
35%, margin NPAT 28%, ROA 24%, dan ROE 29%. Selanjutnya, rata-rata rasio pembayaran dividen yang stabil. Lebih dari 90%, 20%, dan neraca bebas utang. Selanjutnya, yaitu beberapa penghargaan yang diperoleh oleh PT Sido Muncul. Yang pertama, Forbes ASEAN Best Founder a Billion and 650 Best of the Best Companies 2000 Finance Asia perusahaan terkelola terbaik di Indonesia, CEO terbaik 2021. Nomor emas, pengakuan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan berbagai penghargaan dan pengakuan merek paling berharga di Indonesia lainnya di ISP. Next. Pemasaran global. Pemasaran global adalah kinerja kegiatan bisnis dalam merencanakan, menetapkan harga promosi, dan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen ke lebih dari satu negara untuk memperoleh keuntungan. Dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global adalah yang pertama yaitu lingkungan pemasaran global, segmentasi dari pasar global, pemasaran dengan sasaran global, merumuskan strategi dan rencana pemasaran global, bauran pemasaran global, dan yang terakhir mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Pemasaran internasional sebagai salah satu disiplin ilmu pemasaran. Pertama, proses memusatkan sumber daya dan sasaran hasil dari suatu organisasi pada peluang lingkungan dan kebutuhan. Pemasaran 2, pengumpulan dari konsep alat teori, kebiasaan, prosedur, dan pengalaman, walaupun pemasaran adalah sebuah disiplin ilmu yang bersifat universal. Pelaksanaan bervariasi dari negara ke negara. Next. Selanjutnya yaitu mengenai orientasi manajemen pemasaran meliputi yang pertama, pendekatan etnosentrik karakter, perusahaan lokal dan internasional, peluang di pasar lokal yang berkembang di berbagai unsur bauran pemasaran. Yang kedua yaitu pendekatan polisentrik, karakteristik perusahaan multinasional, bauran pemasaran diadopsi manajer-manajer di suatu negara. Dan yang terakhir yaitu orientasi regiosentrik atau geosentrik. Ciri-ciri dari perusahaan global dan transnasional, peluang pemasaran dikejar oleh kedua-duanya. Strategi itu diadaptasi dan perluasan di pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Pemasaran melalui kebudayaan. Bisa dilihat di sini, pemasaran dalam negeri umumnya sudah mengenal kultur setempat. Sudah mengenal sesama bangsa kita Indonesia, tetapi pasar luar negeri sangat berbeda kebudayaannya dengan kita. Ini adalah tugas para pemasar untuk mencari tahu apa perbedaannya dari pasar yang dituju, termasuk perilaku konsumennya. Bisa dilihat seperti kampanye ke seluruh dunia akan sangat efektif dan merupakan salah satu strategi yang diperlukan bagi perusahaan internasional. Edwig mengulas berita dunia periklanan bagi global, nasional maupun lokal dalam sebuah sesi diskusi kampanye global, mitos dan keajaiban. Rob Stagno, General Manager Microsoft, Diego Scotti, Vice President Global Advertising, memberikan opini-opini mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dalam pemasaran global.
Definisi budaya. Terdapat banyak definisi dari budaya. Dalam konteks ini, budaya dalam suatu setting bisnis didefinisikan sebagai proses belajar, pembagian, bersifat memaksa, serta sekumpulan simbol yang saling berhubungan dan mempunyai makna serta menyediakan satu set orientasi untuk anggota masyarakat. Elemen budaya. 1. Material life merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang-barang dan layanan. Kedua, bahasa. Bahasa mempunyai dua bagian, yaitu lisan dan bahasa diam. Yang ketiga, interaksi sosial. Di sini interaksi sosial di antara orang seperti keluarga inti, memperluas keluarga, kelompok referensi. Keempat, estetika. Ide-ide ini dan persepsi bahwa atau suatu budaya berkaitan dengan kecantikan serta kebaikan. Agama. Sekumpulan kepercayaan, anggapan, komunitas yang berhubungan dengan satu kenyataan yang dibutuhkan dengan pengalaman. Lalu pendidikan, salah satu dari wahana-wahana pembelajaran utama menyalurkan dari satu generasi kepada berikutnya. Dan terakhir, menghargai sistem, di mana nilai bentuk norma-norma dan standar orang. Perbandingan antar budaya. 1. Budaya konteks. Tingkat tinggi merupakan penafsiran dari pesan berstandarkan pada tingkat ketergantungan pada budaya negara tersebut, seperti Cina, Korea, dan Jepang. Yang kedua, budaya konteks rendah. Di sini meletakkan sebagian besar penekanan terhadap kata yang ditulis atau lisan, seperti AS, Skandinavia, dan Jerman. Individualisme, keinginan orang untuk menyukai dan bertindak sebagai individu daripada anggota kelompok. Yang terakhir, budaya satu negara berbeda satu sama lain, tetapi biasanya berbagi aspek tertentu. Penelitian psikologi sosial saat ini mengungkapkan perbedaan budaya. Kunci antara East Timur dan West Barat budaya untuk konteks ini adalah bagaimana orang merasa mempunyai kenyataan dan penalaran. Rangkaian produk yang lengkap dengan ekuitas merek dan kesadaran yang kuat di antara konsumen di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi pada budaya. Adaptasi pada budaya ini perlu untuk menjadi sensitif kepada penyimpangan budaya di mana mempengaruhi pemikiran mereka, perilaku dan pengambilan keputusan. Self-reference creation (SPR). Kriteria referensi diri sendiri mengacu pada kecenderungan tak sadar orang untuk memohon pertolongan akan pengalaman dan sistem nilai budaya yang mereka miliki sendiri untuk diterjemahkan pada suatu situasi bisnis yang diberikan. Yang kedua, budaya dan bauran pemasaran. Kebijakan produk tertentu lebih banyak mengikat satu budaya dibandingkan produk lain. Makanan, hidangan, dan produk pakaian cenderung untuk sangat terikat pada budaya. Distribusi, variabel budaya mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk saluran distribusi. Promosi adalah bauran pemasaran yang paling kelihatan budaya akan secara tipikal mempunyai satu pengaruh utama atas strategi komunikasi perusahaan. Tabu dan norma-norma budaya yang lokal juga mempengaruhi gaya perikanan. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi sebagian besar perusahaan ditandai oleh budaya organisasi mereka. Sebuah model jenis budaya organisasi mencangkup 4 budaya. 1. Budaya clan kultur. Kedua, budaya adhorasi kultur. Yang ketiga, budaya hierarki. Yang keempat, budaya pasar. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Manajemen rekening global, global account management. Persyaratan pemilik rekening global. 1. Memerlukan
satu tempat pertemuan. 2. Menuntut koordinasi sumber daya untuk melayani pelanggan. 3. Mendorong keseragaman harga dan syarat perdagangan. 4. Memiliki produk dan pelayanan standar. 5. Memerlukan konsistensi tingkat tinggi dalam kualitas pelayanan dan kinerja. 6. Dukungan di negara-negara di mana perusahaan tidak memiliki keberadaan. Mengelola hubungan rekening global. 1. Memperjelas peran tim manajemen rekening global. 2. Membuat struktur insentif yang realistis. 3. Pilihlah manajer rekening global yang benar. 4. Buat jaringan dukungan yang kuat. 5. Pastikan bahwa hubungan pelanggan beroperasi di lebih dari satu tingkat. Namun, manajemen rekening global harus fleksibel dan dinamis. Next. Manajemen hubungan pelanggan global. Global Customer Relationship Management (CRM). Proses pengolahan interaksi antara perusahaan dan pelanggan disebut Customer Relationship Management (CRM). 1. Membantu dalam ingatan pelanggan. 2. Membantu dalam komunikasi yang lebih kaya dan pemasaran interaktif. 3. Membantu dalam penyesuaian pelayan. 4. Membantu untuk mempertahankan hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Manfaat CRM. Pemahaman yang lebih baik dari harapan dan perilaku pelanggan. 2. Kemampuan untuk mengukur nilai pelanggan kepada perusahaan. 3. Menurunkan akuisisi pelanggan dan biaya. 4. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan di negara-negara di mana akses ke seluruh tradisional terbatas. Pedoman pelaksanaan CRM yang sukses. 1. Membuat program bisnis driven daripada IT driven. 2. Membantu dan melacak perlindungan data dan undang-undang privasi di negara-negara di mana sistem CRM sedang digunakan atau dalam tahap perencanaan. 3. Sebuah data yang baik adalah persyaratan utama. 4. Imbalan yang dikirim ke pelanggan relevan, ditargetkan, dan bersifat pribadi. Next. Sistem perdagangan internasional. Perusahaan yang melakukan usaha di luar negeri perlu memahami sistem perdagangan internasional. Pembatasan yang paling lazim adalah tarif, yaitu pajak yang diperlakukan oleh pemerintah asing setempat atau calon produk impor. Tujuan untuk menambah pendapatan, melindungi tarif perusahaan domestik. Kuota yang menentukan batas jumlah barang yang akan diterima oleh negara pengimpor dalam kategori produk tertentu. Tujuan untuk menghemat dividen, melindungi industri, serta kesempatan kerja setempat. Embargo adalah bentuk kuota yang paling berat karena impor dalam kategori tertentu sama sekali dilarang.
Perdagangan juga dihambat oleh pengawasan nilai tukar yang mengatur jumlah uang asing, kemudian hambatan nilai non-tarif. Masing-masing pasar nasional mempunyai aspek-aspek khas yang harus dipahami yang baik. Next. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus meninggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata caranya. Lingkungan bisnis. Norma dan perilaku bisnis juga berlainan dari satu negara ke negara lain. Eksekutif. Bisnis perlu mengetahui hal ini sebelum melaksanakan negosiasi di negara lain. Tiap-tiap negara, bahkan suku-suku bangsa di suatu negara mempunyai tradisi, preferensi, dan tabu budaya dan bisnis sendiri-sendiri yang harus diketahui para pemasar. Next.